Ya, pemirsa, tampaknya wacana pembatasan usia pengguna sosial media ini direspon positif juga ya, sebagian besar untuk orang tua begitu ya. Tapi nggak tahu kalau anak-anaknya ya, Nah, untuk kira-kira Putri kayaknya pada salah satu yang setuju nggak? setuju nih, Putri nih ya. Kalau saya terpaksa harus nge-lock out semua akun saya karena belum cukup umur. Nah, untuk bagaimana nanti mekanismenya, kira-kira aturan tersebut dan bagaimana kemudian orang tua harus menyikapi wacana tersebut, nanti kita akan bahas, bukan nanti lagi. Hari ini kita akan bahas saat ini bersama dua narasumber yang sudah hadir, baik melalui Zoom dan juga studio. Melalui sambungan Zoom ada Pak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Putri. Baik, dan juga di studio kita ada Mbak Oriza Sativa, psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Selamat pagi Mbak Selamat Putri, pagi. Mas Philip. Baik, saya mungkin ke Pak Alex dulu ya yang punya wacana gitu ya. Pak Alex, kira-kira bagaimana ini wacananya, mekanismenya, aturannya yang akan diberlakukan? Komunikasi yang sudah dijalin dengan DPR bagaimana Pak? Baik Mbak Putri, jadi dari pihak pemerintah sebenarnya menyikapinya itu sebelum tahun 2024 ya. Jadi di akhir 2023 itu pemerintah sudah menyiapkan ancang-ancang atau rencana peraturan. Tapi dalam hal ini yang dilakukan adalah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah RPP sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ITE. Lalu kemudian kita ketahui di Januari 2024 ada amandemen terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Kemudian proses itu berlanjut, di mana di bulan April 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital kemudian ditunjuk sebagai inisiator untuk perumusan RPP tersebut. Nah, dalam proses ini pihak Komdigi melihat perlunya dilakukan konsultasi publik dan itu sudah dilakukan. Jadi konsultasi publik dilakukan di beberapa tempat, termasuk kepada anak-anak itu sendiri. Di Jakarta dilakukan di beberapa SMA bersama guru-gurunya dan orang tuanya, termasuk dengan beberapa pihak lain, penyedia platform, penyelenggara telekomunikasi, maupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penggunaan internet oleh anak-anak tersebut. Demikian mungkin untuk informasi awalnya. Pak Alex, tapi kalau kita kemudian membahas bagaimana rencana pembatasan usia untuk pengguna medsos ini kan sebenarnya kalau kita lihat juga dari aplikator juga sudah berupaya untuk kemudian membatasi usia pengguna dari medsos. Kemudian memang hasilnya belum maksimal. Apakah memang ini salah satu yang kemudian akan lebih digalakan oleh pihak pemerintah, Pak Alex? Iya, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri, ada upaya kita untuk memberikan aturan yang lebih tegas. Walaupun memang RPP ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bu Menteri sebagai jembatan penghubung kepada nantinya terbentuknya suatu undang-undang yang memang akan lebih bisa mengatur lebih spesifik, karena kita ketahui kan Undang-Undang Dasar kita memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk mengakses informasi ya. Bahasanya di konstitusi kita kan seperti itu. Apakah itu orang dewasa atau anak-anak, itu memiliki hak asasi untuk itu. Sehingga di konstitusi juga mengatur untuk membatasi pelaksanaan hak itu dibutuhkan undang-undang. Nah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan membentuk suatu peraturan pemerintah ini sebagai jembatan ke aturan yang lebih tegas tersebut. Pada dasarnya kita ingin menyediakan ruang digital ini yang aman, nyaman bagi setiap orang, utamanya bagi anak-anak kita, dan tentunya juga untuk menyiapkan anak-anak kita, baik itu fisiknya, mentalnya, dan emosinya dalam memanfaatkan ruang digital kita. Demikian. Oke, baik Pak Alex. Saya mau ke Mbak Oriza. Mbak Oriza,
Kalau dari Mbak Orisa sendiri merespon soal wacana pembatasan usia pengguna sosial media ini bagaimana Mbak? Saya sih setuju sekali ya Mbak Putri, dan kalau bisa jangan lama-lama deh gitu Segera, ya. Dan Itu akselerasi yang cepat begitu ya. mestinya bisa dengan tim yang baik. Saya yakin Ibu Menteri beserta tim jajaran timnya pasti bisa melakukannya dengan baik. Dan harusnya justru kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin dulu-dulu gitu dengan yang menteri-menteri sebelumnya, karena saya yakin saya mewakili psikolog dan mungkin teman-teman psikolog lain juga ya, praktisi kesehatan mental ya, psikolog psikiater mungkin juga dalam seminar-seminar ya, termasuk saya juga pasti selalu menyampaikan ketika kita harus menyampaikan materi tentang berinternet sehat, salah satu kuncinya adalah satu, batasi penggunaan media sosial gitu ya, waktunya juga pembatasi akses atau kontennya, kemudian waktunya, dan terutama adalah orang tua juga harus cerdas dalam berinternet juga. Anaknya cerdas, ibunya nggak cerdas, orang tuanya nggak cerdas, berarti juga nggak bisa gitu. Jadi saya setuju sekali, jangan berlama-lama, dan kalau bisa ya juga diherankan kenapa baru sekarang, tapi lebih baik late than never kan. Iya. Kalau memang butuh yang cepat, apakah memang ini merupakan fenomena yang menurut kacamata seorang pengamat psikolog begitu, Iya. memang sesuatu yang harus dipercepat begitu? Apakah memang ada efek-efek negatif selama ini yang diberikan dari media sosial kepada anak-anak? Ya, saya ini murni praktisi kesehatan mental ya, Mas Philip. Jadi saya ini tahu betul gitu situasi di lapangan anak-anak sekarang mentalnya seperti apa gitu ya. Singkat kata, kalau dari pertama praktek misalnya 2002 itu mungkin sampai 2009 masih nggak ada lah dampak-dampak internet yang ke saya. Tetapi setelah 2010 mulai banyak anak-anak teenager perempuan terutama mogok sekolah karena tidak punya teman. Artinya sosialisasi terhambat karena mereka mungkin kebutuhannya adalah mostly internet ya. Sebenarnya membentuk karakter anak itu kan dengan salah satu apa yang dimainkan. Kalau zaman kita dulu adalah grouping, bermain masak-masakan, perang-perangan. Jadi kita mau nggak mau harus rame-rame dan Guyup ya, lebih dulu ya. dulu guyup. Satu, tidak punya teman dan mogok sekolah, semogok itu sampai 3 bulan, sampai hampir nggak mau sekolah. Kemudian beranjak ke sini ada yang namanya tren video Momo mengajak bunuh diri. Itu pasien saya nggak satu, ada 5, 6. Terus sampai misalnya tahun 2016 sampai 2018 ada tren, ada salah satu YouTuber terkenal menyampaikan sesuatu, mungkin maksudnya baik tapi kan diterima anak-anak nggak baik. Intinya adalah mungkin dia bilang, buat apa kamu sekolah, belajar kimia, fisika gitu ya. Kalau ujung-ujungnya misalnya kamu jadi marketing apa, wah itu kena banget ke anak-anak. Akhirnya banyak ada 7-8 kasus yang saya ingat ke saya tok gitu ya, saya pribadi, nggak tahu teman-teman lain yang mogok sekolah, katanya nggak, ya saya mau homeschooling aja. Terus saya tanya, kamu nonton apa di YouTube? Satu, semua beritanya sama, si YouTuber itu yang dia tonton. Ini kan sebenarnya bahaya sekali influencer terhadap perkembangan anak-anak. Kayaknya udah gitu template ya Mbak, pertanyaan yang Ya. akan diberikan pasti Terus- adalah kamu nonton apa gitu, Ya. pasti udah langsung terjawab Terus tuh ada penyebabnya. lagi remaja-remaja yang mohon maaf ngomongnya binatang-binatang. Saya tanya, iya. kamu nonton siapa? Ada ya dulu YouTuber ya yang suka memaki-maki lah gitu. Yang mungkin sebenarnya orang tuanya juga edukasi ya, beredukasi ya, dokter gitu. Tapi ya itu jadi pada orang tua datang, oh, anak saya jadi gini. Jadi intinya adalah kalau sekarang ini remaja banyak self diagnose. Saya bipolar ya, saya ADHD ya. Tonton apa? Kita gitu. Jadi Langsung nonton apa? Nonton anak-anak itu apa? jadi Pertanyaan seperti pertama. membentuk karakternya Oke. dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi kalau kira-kira Philip tiba-tiba diam, saya pasti akan Nonton nanya apa? tuh, nonton apa tadi gitu. Ini kok kayaknya ada Iya. perubahan perilaku nih dari Iya. Philip. Oke Mbak Riza, ditahan dulu ya Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi usai jeda berikut. Saya juga mau tanya ke Pak Alex, kira-kira nih dalam menyusun wacana atau aturan di Indonesia, apakah ada negara-negara acuan Pak? Seperti negara-negara maju yang sudah menerapkan aturan tersebut, kayak Australia lah yang paling baru di batas usia 16 tahun minimal. Tapi sesaat lagi ya Pak Alex, kami akan kembali.
Ya, selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Informasi berikutnya ini terkait dengan peraturan pemerintah, khususnya dari Kementerian Komdigi. Mutia Hafid ini berencana untuk memberikan batasan usia untuk penggunaan sosial media, dan ini tentunya akan menyasar anak-anak hingga remaja ya. Lantas seperti apa nih respon dari masyarakat, khususnya orang tua yang mengetahui informasi arahan terkait pembatasan usia tersebut? Saya akan menghampiri narsum saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa boleh perkenalkan kembali? Saya dengan Ibu Tia. Ibu Tia, gimana nih Bu tanggapannya terkait pemerintah katanya mau ngasih batasan usia untuk anak-anak main sosmed Bu? Oh, alhamdulillah kalau diperhatikan ya sama pemerintah, dan setuju banget karena terus terang aja kalau anak dikasih tahu nggak pakai peraturan tuh suka nggak mau dengar satu. Terus tapi semoga kalau itu memang benar terjadi ada jadwal istilahnya dari pemerintah. Karena kadang-kadang sekolah ngadain PJJ, mau nggak mau kan harus pakai handphone juga. Nah, itu masih diizinkan. Kebetulan saya nerapin ke anak juga agak-agak gampang-gampang susah gitu. Tapi tetap harus diperhatikan. Oke, baik. Dari Ibu sendiri ada aturan nggak Bu di rumah soal anak lagi main HP nih, jamnya atau seperti apa Bu? Ada. Gimana tuh Bu, boleh diceritain sedikit nggak? Sedang menerapkan ke anak paling enggak sehari tuh 2 jam, sedang ya, tapi jadi setelah pulang sekolah boleh 1 jam, nanti malamnya 1 jam, itu juga masih agak gampang-gampang susah, kadang-kadang kecolongan juga sih, tapi ya alhamdulillah mau denger lah, cuma minta tolong dibatasin masalah yang boleh ditonton anak usia dini sampai remaja, itu pemerintah harus diperhatikan, karena kadang-kadang apa ya, yang nggak diinginkan tuh suka dari sosmed itu. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Dari Ibu Tia kita beralih ke narsum berikutnya. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Dania ya Bu ya. Ibu perkenalkan kembali Bu. Nama saya Dania, saya tinggal di Pulau Gadung. Oke. Ibu Dania, ini seperti apa tanggapannya Bu terkait pembatasan usia dari pemerintah buat anak-anak main sosial media nih Bu? Oh, untuk gadget ya Mbak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya pro ya, karena apa? Biar ada pakemnya gitu. Jadi anak-anak paling nggak agak takut lah. Soalnya selama ini kan pribadi ya, anak saya kan udah gede. Terus dia selalu HP terus. Emang sih ada pelajaran yang dari HP sih. Cuma paling nggak ya itu pembatasannya biar dia nggak terlalu bablas lah. Walaupun saya juga kadang suka memerlukan gitu anak saya memakai gadget tersebut. Singkat aja nih Bu, apa yang Ibu lakuin di rumah buat ngebatasin anak-anak? Bahasanya saya disita Mbak, maksudnya HP anak saya, maksudnya kalau misalnya udah kelamaan, ayo taruh HP masing-masing gitu, ya udah sih, kadang ya ada yang nurut, ada yang enggak. Terima kasih Bu Dania, selamat melanjutkan tugas kembali. Nah pemirsa, begitu dari tanggapan masyarakat, yang mana ini masyarakat ternyata masih membutuhkan ya peraturan dari masyarakat terkait dari pemerintah, maksud kami terkait pembatasan usia untuk bermain sosial media. Kalau gitu saya kembalikan ke studio Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Arinda Febiola atas laporannya dan juga tanggapan dari masyarakat yang ternyata banyak yang setuju dengan program pemerintah. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya setuju. Dan kembali kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Alek dan juga Mbak Oriza. Saya mau ke Pak Alek terlebih dahulu. Pak Alek, bahwa keputusan rencana untuk membatasi penggunaan media sosial ini kan merujuk pada salah satu negara, Australia, yang memang sudah menetapkan pembatasan usia 16 tahun ke bawah, ke atas untuk pengguna media sosial. Namun apakah apple to apple Pak dengan mengambil aturan yang diterapkan dari Australia yang dikategorikan sebagai negara maju dan diterapkan di Indonesia yang dalam kategori negara berkembang, Pak Alek? Baik. Jadi dalam penyusunan sebagai model benchmarking kita lah. Jadi ada dari aturan yang ada di UK dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Memang bahwa aturan-aturan itu tidak kemudian kita copy begitu saja, tetapi kita sesuaikan tentunya dengan aturan hukum yang ada di tempat kita dan situasi yang ada di negara kita. Nah, mengenai Australia sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan itu sudah dia menggunakan aturan undang-undang ya. Jadi ini yang arah kita ke sana nantinya.
Jadi saat ini memang yang kita siapkan adalah peraturan pemerintah, tapi arahnya adalah terbentuknya aturan yang lebih kuat, lebih tinggi dari peraturan pemerintah, yakni undang-undang sebagaimana yang diamanatkan di konstitusi kita untuk mengatur pembatasan hak itu dibutuhkan suatu undang-undang. Oke, baik Pak Alex. Saya mau ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau melihat karakteristik anak-anak di Indonesia, perkembangan sosial media di Indonesia, kalau kita rasa ini kan nggak bisa disamakan lah mungkin ya dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan. Idealnya di usia berapa kira-kira Indonesia harusnya batas usia paling minim begitu ya untuk menggunakan sosial media? 15 tahun dengan asumsi kalau misalkan 15 tahun itu kan anak-anak berarti sudah lulus SMP ya. Berarti dia sudah lepas dari masa pubertasnya. Pubertas itu kita ketahui secara psikologi adalah proses pencarian identitas atau jati diri. Kalau jati diri dicari dari internet itu kan bahaya. Zaman dulu kita mencari jati diri ya kalau nggak dari orang tua, guru itu udah paling aman ya kan. Seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya guru ya itu kan masih bisa kita ambil value-value-nya. Kalau batasan WHO yang disebut dengan anak-anak kan sebetulnya usia 2 sampai 18 tahun. 0 sampai 2 tuh kita sebut sebagai bayi ya, belum bisa. 2 sampai 18 tahun, tapi kalau 18 tahun baru bisa mengakses internet yang bebas, itu sepertinya terlalu lama. SMA itu sebetulnya anak-anak sudah mengembangkan yang namanya proses identifikasi dengan figur sejenis. Jadi kalau anak perempuan akan jadi ibu-ibu, kalau anak laki-laki jadi bapak-bapak, dia boleh juga dong melihat apa yang baik-baik di media sosial. Tetapi saya rasa kalau yang namanya fase anak-anak dan pubertas itu belum perlu. Dan kalau alasan kan dia harus mencari sumber pelajaran dari internet, dulu kita bisa kok dan baik-baik aja, kita pinter-pinter aja gitu. Saya pikir kebijakan yang dibuat oleh Komdigi ini juga tentunya dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Orang tua juga jangan gaptek, kemudian dari Kemendikbud juga harus menyesuaikan juga. Berarti kalau dibatasi penggunaan internet berarti materi-materi juga ya jangan terlalu yang harus diakses di digital misalnya kayak gitu. Jadi saya rasa harus dibarengi juga secara bijaksana dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya. Saya rasa aman aja, nggak ada masalah. Oke, baik. Jadi sebaiknya usia 15 lah ya. 15 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Oriza dan juga Pak Alex sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.